Presiden Prabowo Subianto siap memperluas hubungan bilateral dan kemitraan strategis dengan Presiden Emmanuel Macron. Ya, pertemuan bilateral Indonesia dan Prancis yang digelar di Istana Elysee fokus terhadap memperkuat kerjasama strategis yang erat. Dan Indonesia dan Prancis selama ini telah menjalin kerjasama erat di berbagai bidang, antara lain pertahanan termasuk pengadaan alutsista dan penguatan industri pertahanan, energi dan transisi energi, khususnya pengembangan energi baru terbarukan serta infrastruktur dan transportasi. Selain itu kerjasama juga mencakup bidang pendidikan dan riset, ekonomi kreatif serta penanganan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Prancis juga menjadi salah satu mitra penting Indonesia di kawasan Eropa dalam mendorong investasi dan perdagangan. Kunjungan Presiden ke Prancis ini merupakan yang kedua kalinya sebelum pada 23 Januari 2026 Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Macron dan melakukan pertemuan di Istana Elysee. Ya, Indonesia dan Prancis telah lama menjalin kemitraan strategis di bidang perekonomian. Bilateral hubungan kedua negara mencakup ekonomi, perdagangan, investasi hingga kerjasama keuangan, di mana total investasi di tahun 2025 mencapai 179 triliun rupiah. Titiknya. Hubungan bilateral dan kemitraan strategis Indonesia dan Prancis telah berjalan 75 tahun. Dalam forum bisnis, kerjasama kedua negara terikat dalam Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman. Tercatat kerjasama perdagangan bilateral Indonesia-Prancis, nilai total perdagangan sepanjang tahun 2024 sebesar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan di tahun 2025 lalu, Indonesia dan Prancis berhasil menandatangani 27 nota kesepahaman dalam forum bisnis dengan total investasi sebesar 11 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 179 triliun rupiah. Kerjasama bisnis ini melibatkan 368 pengusaha kedua negara. Kerjasama tersebut mencakup kerjasama government to government atau G2G, business to business atau B2B, dan antar masyarakat people to people. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo dan Presiden Emmanuel Macron tahun ini akan memperkuat kerjasama Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA. Di mana Prancis sebagai ekonomi terbesar kedua di Uni Eropa setelah Jerman memiliki pengaruh yang signifikan dalam kesepakatan IEU-CEPA yang akan membuka akses pasar yang lebih luas, memperkuat arus perdagangan dan investasi, serta mendorong peningkatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan negara-negara anggota Uni Eropa, khususnya Prancis sebagai salah satu mitra utama. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan kebijakan work from home bagi ASN wajib diikuti oleh seluruh pemerintah daerah. Ya, kepatuhan daerah dalam melaksanakan kebijakan WFH salah satu bentuk loyalitas terhadap instruksi pemerintah pusat. Terkait masih adanya sejumlah daerah yang mempertimbangkan untuk mengikuti kebijakan WFH ASN, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi ASN wajib diikuti oleh seluruh pemerintah daerah. Meski bersifat wajib, pemerintah pusat memberikan ruang diskresi bagi daerah untuk mengatur proporsi antara WFH dan work from office sesuai kebutuhan masing-masing. Tito menekankan kepatuhan daerah dalam melaksanakan kebijakan WFH merupakan salah satu bentuk loyalitas terhadap instruksi pemerintah pusat. Langkah ini bukan sekedar merespons situasi tertentu, melainkan bagian dari upaya besar transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Kebijakan ini prinsipnya harus diterapkan, cuma masalah proporsionalnya, proporsinya yang diserahkan kepada daerah. Diskresinya berapa yang WFH, berapa yang WFO. Tapi sebagai kebijakan nasional ya harus ikutin, laksanakan ya, untuk menunjukkan bahwa daerah itu juga loyal kepada pemerintah pusat. Kebijakan WFH bagi ASN merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan konsumsi BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia imbas perang di Timur Tengah. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemerintah terus mendorong realisasi percepatan penyerapan gabah dan beras petani melalui penguatan skema pendanaan.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di saat masa panen. Kementerian Pertanian terus berkolaborasi dengan Perum Bulog terkait percepatan realisasi pendanaan untuk penyerapan gabah dan beras petani. Kolaborasi Kementan Bulog ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2026 yang menekankan pentingnya percepatan penyerapan hasil panen petani guna menjaga ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan hingga pertengahan April 2026, serapan telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Kementan terus mengejar target penyerapan sebesar 4 juta ton setara beras sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah melalui kebijakan terbaru memberikan subsidi bunga sebesar 2% kepada Bulog dari skema pembiayaan Bank Himbara. Dengan skema ini beban bunga yang ditanggung Bulog menjadi lebih ringan, yaitu hanya sebagian dari total 4% suku bunga. Gudang kita hanya kapasitasnya 3 juta ton, sedangkan beras sampai hari ini 4,7 juta ton. Artinya yang disewakan itu sudah 1,7 juta ton. Dan itu prestasi luar biasa. Kita jaga HPP di 6.500 untuk gabah. Dengan capaian ini, pemerintah optimistis target penyerapan gabah dan beras nasional dapat tercapai, sekaligus menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Ahmad Putra, Tim Liputan IDX Channel. PT Indika Energi Tbk mengintip peluang perbaikan kinerja pada tahun 2026. Ya, tak hanya memanfaatkan pemulihan harga batu bara, perseroan juga makin aktif mendiversifikasi bisnis. Head of Corporate Communications Indika Energy, Ricky Fernando, mengatakan prospek kinerja perseroan diperkirakan akan lebih stabil pada 2026, seiring dengan pergerakan harga batu bara yang lebih kondusif meski tetap volatile. Perseroan menargetkan dapat memproduksi batu bara sebanyak 30,3 juta ton pada tahun ini. Sementara itu, salah satu proyek unggulan perseroan di segmen non-batu bara adalah proyek emas awak emas yang sedang dalam tahap pengembangan lanjutan dengan target produksi secara komersial pada awal 2027. Selain itu, perseroan juga terus memperluas ekosistem kendaraan listrik secara terintegrasi yang mencakup motor listrik, kendaraan listrik komersial, serta distributor bus listrik dan armada truk listrik untuk sektor pertambangan. Untuk itu, perseroan menyiapkan belanja modal sebesar 380,4 juta dolar pada 2026 yang sebagian besar dialokasikan untuk pengembangan proyek awak emas, penguatan bisnis kendaraan listrik, hingga pengembangan bisnis logistik. Pemirsa Mitra Keluarga Karya Sehat atau MIKA terus melakukan ekspansi agresif di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan nasional. Ya, namun di balik potensi pertumbuhan jangka panjang, investor perlu mencermati tekanan margin dalam jangka pendek. Rencana ekspansi PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk dengan alokasi belanja modal mencapai 900 miliar hingga 1 triliun rupiah dinilai sebagai langkah agresif namun terukur. Strategi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan jangka menengah hingga panjang seiring meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan. Meski demikian, ekspansi tersebut berpotensi menekan margin keuangan dalam jangka pendek. Hal ini disebabkan oleh biaya awal operasional dari pembangunan 2 rumah sakit baru di wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur yang ditargetkan selesai pada kuartal ketiga hingga keempat 2026. Kontribusi pendapatan dari rumah sakit baru diperkirakan masih terbatas pada 2026 namun akan mulai signifikan pada 2027 hingga 2028 seiring peningkatan jumlah pasien dan utilisasi. Pembiayaan ekspansi yang berasal dari kas internal juga menunjukkan kuatnya likuiditas dan rendahnya risiko keuangan perusahaan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. PT United Tractors Tbk melaporkan pelemahan kinerja pada sejumlah lini usaha pada 2 bulan pertama 2026. Ya, di segmen alat berat penjualan merek Komatsu berkurang 10,5% year on year, sedangkan segmen batubara penjualan batubara termal dan metalurgi melalui anak usaha turun 2,81% year on year.
PT United Tractors Tbk menunjukkan tren pelemahan kinerja pada sejumlah lini usaha pada 2 bulan pertama 2026. Penjualan alat berat merek Komatsu yang didistribusikan perseroan berkurang 10,5% year on year dari 917 unit pada Januari dan Februari 2025 menjadi 869 unit pada Januari dan Februari 2026. Mayoritas penjualan alat berat per Februari 2026 ditujukan ke sektor pertambangan dengan porsi 49%, setelah itu diikuti oleh segmen kehutanan, konstruksi, dan agro. Perseroan melalui PT Pama Persada Nusantara juga mencatatkan penurunan produksi batubara untuk pelanggan sebesar 6,85% year on year dari 21,9 juta ton pada Januari-Februari 2025 menjadi 20,4 juta ton pada Januari dan Februari 2026. Volume overburden removal juga terkoreksi 7,49% dari 169,6 juta bang kubik meter pada Januari-Februari 2025 menjadi 156,9 juta pada Januari dan Februari 2026. Sementara itu melalui PT Tuah Turangga Agung, perseroan juga mengalami penurunan penjualan batubara thermal dan metalurgi sebesar 2,81% year on year dari 2,85 juta ton pada Januari-Februari 2025 menjadi 2,77 juta ton pada Januari-Februari 2026. Berbagai sumber IDX Channel.